kita di sini juga membantu lah, memberikan advice ke mereka tentang packaging yang baik, atau misalnya gimana supaya orang terima packaging mereka, orang itu ngeh. Datang di podcast Petra Business Insight. Perkenalkan dulu, saya Listiana Tajaya, dosen Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi DKV. Saat ini saya mendapat kehormatan untuk mewawancarai salah satu alumni DKV 2013 yang sukses di bidang packaging design. Langsung saja Petranesian, saya kenalkan Ovinia Rustandi. Ya. Halo Halo, Ovinia, apa kabar? Halo Listia, baik, selamat Ya, siang. lama Ya, nggak ketemu ya, iya, Ovinia. Kangen sudah saya. berapa tahun ya Bu, dari Iya, 2017. iya. Ya, kabarnya baik-baik aja. Terima kasih atas kesempatannya Bu Listia sudah diundang ke podcast Petra Business Insight ini ya. Iya, Halo sama-sama. Petranesian juga, salam kenal. Ya, saya Ovinia Rustandi, alumni UK Petra, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2013, kayak gitu. Ya. Ya, mungkin bisa diceritakan ya bagi audiens yang belum akrab dengan Ovi, Ya. diperkenalkan dengan cerita singkat profil diri Ovinia. Oh ya, untuk profil diri, jadi saya masuk UK Petra itu angkatan 2013, jurusan Desain Komunikasi Visual. Setelah itu lulus di tahun 2017 gitu. Nah, saat 2017 setelah lulus, saya sempat bekerja di perusahaan in-house gitu sebagai desainer dan marketing. Nah, lalu setelah itu di tahun 2019 saya pindah ke agensi desain, Bu Listia. Nah, kayak gitu. Jadi lama juga di agensi desain. Setelah kurang lebih 3 tahun kerja di bidang desain dan marketing, akhirnya di tahun 2020 saya mulai mencoba bisnis packaging bersama partner saya namanya Sani. Gitu. Oke, jadi sempat bekerja sebagai desainer full time ya di branding Iya, agency. iya, betul. Sudah settle ya sebetulnya ya, sudah lumayan di sana. Tapi apa sih Ya. yang menjadi titik balik membuat Ovi ini akhirnya yakin memulai bisnis baru, bisnis sendiri gitu ya, yang mungkin mulainya dari awal gitu ya? Iya. Untuk titik baliknya itu sih saat menjalankan bisnis Papaso ini, nama bisnis saya kan Papaso, Packaging Partner Solution, kayak gitu. Nah, awal mulanya tuh di tahun 2020, Bu Listia. Jadi waktu itu saya masih full time di agensi desain. Nah, seiring berjalannya waktu itu, saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama partner saya kalau gimana kita kayak mulai bisnis kayak gitu. Nah, saat saya full time di agensi desain, saya juga menjalankan bisnis Papaso ini. Seiring berjalannya waktu, saya merasa Papaso ini mengalami perkembangan yang baik kayak gitu. Dan saya mulai berpikir kalau gimana ya kalau saya mulai merubah fokus saya itu gitu. Nah, awalnya kan fokus saya lebih banyak untuk pekerjaan full time designer kayak gitu. Gimana kalau saya switch fokusnya itu jadi lebih banyak lagi ke Papaso kayak gitu. Nah, saya juga merasa tertantang ya Bu Listia, kan dari karyawan terus saya mau coba nih fokus di bisnis karena saya juga melihat prospek ke depannya itu layak gitu untuk diperjuangkan. Nah, juga pada saat waktu itu saya berpikir kalau Papaso ini masih perlu lagi banyak pengembangan kayak gitu. Nah, saya juga melihat pada saat itu pasar itu juga ada gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau saya coba merubah fokus saya ke Papaso dan saya juga ingin melayani pasar ini dengan lebih baik lagi kayak gitu. Akhirnya setelah berdiskusi saya memutuskan untuk mengubah fokus saya itu ke Papaso. Jadi saya memutuskan untuk resign dan full time di bisnis Papaso ini gitu. Sebuah keputusan besar ya. Iya. Terus kenapa kok kemasan? Dari antara banyak, kan DKV ini banyak sekali ya Iya. pilihan-pilihan bisnisnya. Nah, kenapa kok kemasan? Apalagi pesaingnya kan lumayan ya di industri ini. Nah, Kemasan.
Nah, Saya ingin tahu. iya, awalnya sih kenapa ke bisnis kemasan, awalnya itu saya sempat kepikiran untuk pinginnya itu bisnis percetakan gitu, Bu Listia. Cuman kan kalau percetakan itu modalnya sangat besar ya, Bu, ya, untuk mesin dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi saya tuh berpikir apa ya bisnis yang lebih affordable di modalnya. Nah, namun kayak masih berhubungan dengan percetakan. Kebetulan kan kalau bisnis packaging ini percetakannya lebih ke offset ya, kayak gitu. Nah, ya dari situlah kayak saya berpikir kayak, oh mungkin bisa dicoba ya bisnis packaging ini, kayak gitu. Nah, packaging sendiri itu kan juga luas sekali ya, Bu, ya. Dari packaging plastik, kertas, dan lain-lain. Awalnya itu juga nggak langsung spesialis ke craft, kayak gitu. Awalnya itu ke sablon, paper bag, kayak gitu. Cuman pada saat menjalankan awal-awal itu ada beberapa kendala juga kayak gitu. Nah, akhirnya suatu saat itu ada teman yang butuh packaging craft, tulis ya. Cuman dia bilang, kok packaging craft di Surabaya ini mahal, dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya saya dan partner saya itu research lagi kan di e-commerce tentang packaging craft ini. Karena di Jawa Barat itu packaging craft ini tuh booming pada saat tahun lalu, tapi di Jawa Timur sendiri dia itu belum seberapa banyak. Jadi kita melihat kayak oh ada peluang, ada celah gitu masuk untuk di packaging craft ini kayak gitu. Akhirnya ya udah kita coba kan, kita mulai cari-cari tentang craft dan kita coba olah gitu, hitung-hitung juga apakah masuk gitu untuk harganya dan lain-lain. Nah, packaging sendiri ini kan barang komoditi ya, Bu ya. Jadi orang itu butuh dan juga sekali pakai buang kayak gitu. Perputarannya itu cepat kayak gitu sih, Bu Listia. Awal mulanya. Kalau untuk ramah lingkungan apakah dipertimbangkan juga sebelumnya? Uh, Awalnya sih untuk packaging craft ini kan karena kita berdasarkan riset itu ya, dan kita juga melihat kalau untuk bahan-bahan packaging lain itu kompetitornya itu sudah banyak, Bu. Jadi sudah red ocean. Nah, ketika kita melihat craft ini seiring berjalannya waktu, kita research juga. Nah, di situ kita memang kayak menemukan yang sejalan ya. Kalau misalnya packaging craft ini itu kan dia kan pembuatan kertasnya dari bahan-bahan daur ulang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah reuse dan membantu ekosistem itu untuk lebih baik lagi. Juga untuk packaging kertas terutama craft ini kita bisa membantu untuk mengurangi kemasan plastik yang 100% kayak gitu sih. Bagus ya. Untuk percetakan sendiri, apakah, sudah berhasil terwujud mempunyai percetakan Untuk sendiri? percetakannya sih belum, Bu. Jadi, Oh, ya. masih di packaging, cuman kan packaging bisa custom, nah itu nyambung ke percetakan, jadi juga sekalian belajar percetakannya lebih banyak lagi, gitu. Oke. Ya. Terus untuk ini, unique selling point Papaso Packaging dibandingkan Hmm, dengan kompetitor itu apa? Selain craft tadi ya, iya. spesialisasinya mungkin ada lagi gitu? Hmm, untuk Papaso ini kita itu kan jenis kertas kraft itu banyak, Bu. Jadi kita itu memastikan kalau kertas kraft yang kita gunakan itu menggunakan kertas kraft yang berkualitas. Karena ketika banyak pilihan kertas kraft antara satu dengan yang lain, walaupun kadang gramasinya sama, itu kualitasnya itu ada yang berbeda, seperti itu. Nah, kami itu juga mementingkan kayak kepuasan customer. Jadi untuk kayak packaging sendiri itu kan kuantitasnya ketika orang order itu kan banyak ya, Bu. Misalnya kayak minimal order 1.000 piece untuk custom atau 2.000, 3.000. Nah, biasanya kan kalau kayak mungkin packaging lain itu ketika ada selisih atau misalnya customer pesan 1.000. Nah, setelah di QC hasilnya kayak 950 atau 980. Nah, kita akan tetap kayak memberikannya itu ya 980 itu, walaupun nggak sampai 1.000 dan kita akhirnya kan tidak terima income sebesar yang 1.000 piece itu, gitu. Jadi kita benar-benar QC dan kita benar-benar kasih ke customer itu yang lolos QC aja.
kita juga nggak ragu-ragu kalau misalnya ada yang kayak kurang baik atau customer komplain, kita akan ganti kayak gitu sih, Bu. Jadi customer itu pelayanannya diutamakan ya, kepuasan Iya, customer itu nomor iya, satu dari Papaso. mhm, Oke. betul. Jadi enggak ada customer yang kecewa karena barang yang kurang baik diberikan ke mereka, Iya, begitu ya. heeh, kayak gitu. Bagus sekali Iya, konsepnya. Oke, kalau tadi heeh, kita berbicara tentang, produk, sekarang mungkin saya ingin tahu tentang strategi pemasaran. Jadi, mhm, eee, salah satu strategi pemasaran Papaso Packaging itu melalui media sosial Instagram dan iya. berbagai marketplace online, betul ya? Iya, kita saat ini online semua, Bu. Oh, Masih online. ya. Heeh, Terus boleh dibagikan sedikit kiat-kiatnya dalam mengelola Instagram, dari konten, strategi mhm. ads, dan marketplace-nya juga? Oh, iya. Untuk dari segi konten, saat ini sih kita lebih banyak di foto dan video produk, Bu, kayak gitu. Nah, namun, kita juga terus melakukan pengembangan ide-ide seperti tips and trick juga untuk dunia packaging, dunia kemasan, kayak gitu. Nah, so far itu salah satu konten yang sangat membantu kita, itu adalah foto fungsional produk. Jadi di mana biasanya kebanyakan orang-orang itu saat menjual packaging, mereka itu hanya post foto kemasannya saja, gitu. Nah, tapi kadang itu kan customer kan butuh visual ya, Bu, kan kita makhluk visual. Jadi customer tuh butuh tahu ketika kayak produk mereka ada di dalam packaging itu, apakah terlihat bagus atau gimana. Jadi itu kita foto produk dengan produk yang secara general cocok untuk packaging itu. Misalnya, kita jual long box brownies. Jadi ketika kita foto, kita itu sertakan brownies di dalam packaging itu. Jadi ketika orang melihat, mereka itu bisa membayangkan kan, oh iya kalau brownies diletakkan di dalam packaging ini cantik ya, kayak mending pilih yang window atau pilih yang polos saja ya. Jadi orang tuh lebih ada bayangan kayak gitu sih, Bu. Nah, itu untuk kontennya ya. Jadi orang tuh kayak ketika lihat itu mereka sudah meminimalisir untuk kayak tanya-tanya gitu, apakah cocok untuk brownies ataukah cocok misalnya diisi untuk barang-barang juga. Nah, kayak gitu. Nah, untuk dari segi ads ya, Bu, ya kayak iklan itu sih selama ini kita kayak budgeting. Jadi misalnya kita pakai sosial media Instagram, TikTok untuk e-commerce, misalnya Tokped, Shopee. Jadi kita budgeting untuk di setiap platform itu untuk ads itu berapa, kayak gitu. Jadi kita terus kayak melakukan ads di masing-masing platform untuk ya lebih ke brand awareness gitu ya, supaya orang-orang tuh lebih kenal lagi kalau Papaso itu, kayak bisnis packaging dan produknya apa aja, kayak gitu. Tapi sih so far yang lebih kena ini selama ini tuh di Facebook Ads sih, Bu, kayak Mmm. gitu. Karena kan kita bisa langsung kayak itu ya, target audiensnya kan bisa langsung milih secara lebih detail, kayak gitu. Oh, oke. Mhm. Malah Facebook Facebook ya, Mas, Iya, an ya. Facebook Ads yang connect ke Instagram. Oh, oke. Heeh, Iya, iya. Dan gitu. Ovi memantau tiap hari ya untuk ininya, apa namanya, pengelolaan akunnya, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Iya, kalau untuk kayak administrasi kan masih saya pegang sendiri juga, kayak gitu. Jadi ya masih setiap hari sih kayak saya pantau juga sih. Oh iya, sama itu sih, konsisten upload konten itu sih, Bu, Ya, juga kadang. ya, Oh, betul. itu. Harus konsisten ya, supaya Iya, enggak ada yang miss begitu ya. heeh, Oke. gitu. Eee, Sekarang untuk teman-teman Petranesian ya, kalau misalnya mereka ingin usaha seperti ini, mungkin Mhm, nggak harus persis packaging gitu ya, tapi mhm, desain gitu ya. iya. Apa yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan untuk memulai usaha, eee, ya seperti usaha kemasan ini begitu ya? Hmm. Untuk bisnis kayak misalnya kemasan gitu, untuk di awal sih mungkin yang perlu disiapkan kan kayak mempelajari teknis atau alur-alur kerja pembuatan produknya ya, Bu. Misal kalau di Mhm. sini kan saya packaging, kayak gitu. Terus
bahan-bahan apa saja yang diperlukan, kayak gitu. Juga cara menghitung cost produksi tiap item, gitu. Karena kan setiap item kan memiliki banyaknya barang atau bahan yang berbeda-beda, seperti itu. Terus mempersiapkan produk development-nya. Nah, ini tuh biasanya yang makan waktu paling lama sih. Jadi, kan untuk kayak kalau Papaso kan kita dari awal ya, Bu, kayak dari membuat kerangka packaging, uji coba, lalu sampai akhirnya itu kayak udah layak untuk dilempar ke pasar, kayak gitu. Nah, juga untuk mempersiapkan kayak proses-proses produksinya sih, kayak kita harus paham alur produksinya dari awal sampai akhir itu apa aja, kayak gitu. Gitu Ya, sih. jadi harus menguasai ya Iya. ilmunya. Boleh Dan tahu heeh. berapa kira-kira karyawan yang ada sekarang? Untuk sekarang sih 5 Bu. Oh, lumayan ya, Heeh, banyak ya. iya, yang membantu. Oh, banyak Heeh, sekali ya. iya. Oke. Dulu mata kuliah pilihannya Ovi ini packaging ya? Iya, packaging, dosennya Ah, Bu saya senang. Listia. Saya senang sekali ada yang menerapkan ilmunya dan berguna. Heeh. Ya. Jadi Heeh. terkait pertanyaan berikutnya ya, Mhm, ini bagaimana latar belakang seni dan desain Ovinia memberikan wawasan atau memberikan mhm. kelebihan dalam mengelola bisnis kemasan? Lebih tepatnya saya kepingin tahu, dari mata kuliah pilihan Iya. desain kemasan itu kira-kira apa yang membuat Ovi ini, apa ya, terinspirasi Iya. atau terpacu untuk mengelola bisnis ini gitu? Heeh. Eee, banyak ya, Bu, kalau latar belakang dalam dunia desain itu yang sangat-sangat membantu untuk saat ini, gitu. Dari zaman kuliah itu terutama untuk kayak ilmu-ilmu dasarnya. Nah, ketika dulu kan saya pilih di jurusan packaging ya, Bu, ya. Itu kan kayak banyak lah saya belajar kayak teori-teorinya gitu tentang apa, percetakan terutama, percetakan, offset, kayak gitu. Kan Bu Listia juga menjelaskan, kayak gimana alur kerja percetakan offset itu sendiri. Terus kita juga sempat kan kayak, secara praktek kita yang membuat plat, lalu proses cetak di offset itu seperti apa. Nah, itu sangat membantu ketika saya terjun ke dunia packaging ini. Karena packaging itu kan sangat berhubungan juga dengan percetakan offset kayak gitu. Bukan percetakan digital ya. Kalau kuliah kan memang kita lebih banyak untuk tugas ke digital, tapi untuk bisnis ini saya lebih banyaknya itu ke percetakan offset kayak gitu sih. Nah, juga waktu kuliah itu kan kita diajari software-software yang mendukung. Kayak misalnya packaging, kan kedengarannya kan kayak kerangkanya aja, tapi seiring berjalannya waktu kan packaging ini sangat berkaitan erat juga dengan desain kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa menguasai software-software untuk desain tersebut kayak gitu, Bu. Soalnya kan kadang customer itu datang ke kita, misalnya mau custom atau mau apa, mereka kan kadang belum ada gambaran ya, Bu, kayak mau gimana bentuknya, desainnya bagusnya seperti apa. Jadi kita di sini juga membantu lah memberikan advice ke mereka tentang packaging yang baik atau misalnya gimana supaya orang terima packaging mereka, orang itu bisa langsung ngeh kalau ini tuh produk makanan dan kita bisa kontak kemana. Yang banyak miss di customer itu menyertakan call to action-nya sih, Bu. Misalnya kayak menyertakan Instagram mereka atau info order mereka kemana, kayak gitu. Jadi sih untuk latar belakang pendidikan desain ini sangat klop ya, Bu, ya. Ditambah kayak waktu kuliah juga ambilnya jurusan packaging gitu kayak sangat membantu sih. Kadang saya juga sempat kayak lihat-lihat materi-materi waktu kuliah, waktu dulu namanya PPG ya, Bu, ya? Ya, PPG, Iya, proses produksi proses grafika, iya, ya. heeh. Ya itu. Jadi Ya, sangat membantu sih, Bu. oke. Mhm. Saya senang mendengarnya. Lain kali datang ke Petra ya, Ovi ya, untuk memberikan kuliah Iya. tamu. Oh, Adik-adik iya, kelas pasti boleh. sangat bermanfaat. Heeh, boleh boleh, Bu. Oke, terus, kalau itu tadi dari skill packaging-nya. Mhm. Kalau dari bisnisnya, apa yang dipelajari saat berkuliah di UK Petra sehingga membekali perjalanan bisnis hingga saat ini? Oh, kalau dari segi bisnis sih,
eee, itu sih, Bu, banyak kayak lebih ke manajemennya ya kadang, yang saya dapatkan waktu kuliah. Misalnya kan diajari juga di DKV itu kayak manajemen bisnis, kayak gitu. Nah, itu yang mempengaruhi kayak kita itu harus kayak tahu step-step, misal kayak mau memulai bisnis, itu step-stepnya apa aja dan apa aja yang harus diperhatikan, kayak gitu. Terutama sih kalau saya yang paling saya rasakan tuh di sekarang tuh kayak lebih ke me-manage tentang kayak stok bahan atau juga keuangan kayak gitu. Walaupun dulu kita kan the cafe, tapi kan kita juga dapat ilmu-ilmu bisnisnya itu sih. Jadi sih kalau dari Iya, segi bisnis yang berguna ya itu ilmu-ilmu manajemen yang sempat manajemen. diajarkan Oh ya, itu. oke. Heeh. Ya, oke Ovi. Tadi dijelaskan sama Ovinia itu ada partner ya dalam Iya. bisnis ini. Mhm. Nah, gimana kiat-kiat untuk memilih partner yang tepat sehingga bisnis bisa berjalan dengan lancar gitu. Mmm. Untuk partner ini awalnya itu kan kita teman ya, Bu. Kita sudah teman dari SMA kayak gitu. Nah, jadi memang untuk partner saya sendiri ini sebenarnya saya sudah kenal lama. Nah, gimana saya akhirnya memutuskan untuk berpartneran dengan dia itu, kan setelah beberapa lama berdiskusi kayak mau pingin ya, kita pingin punya bisnis bareng, kayak gitu akhirnya kita partneran. Mungkin salah satu yang perlu diperhatikan itu yang saya rasakan saat ini untuk berpartneran dalam dunia bisnis tuh kadang kita perlu memiliki skill yang berbeda ya, Bu. Jadi kita kayak ahli di bidang kita masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya saya kan di kayak bidang desain, marketing kayak gitu. Sedangkan untuk partner saya sendiri itu lebih ke yang develop bisnisnya kayak gitu, ke finance-nya kayak gitu. Nah, jadi dengan kayak dua background yang berbeda ini ketika kita menjalankan bisnis tuh sangat membantu kayak gitu. Jadi ketika saya itu awam dengan misalnya dunia finance gitu, dia kan lebih bisa backup saya, dia lebih paham kayak gitu. Nah, itu sih juga untuk kalau misalnya dalam sepanjang bisnis ini kan memang pasti ada konflik ya, Bu ya. Nah, itu sih kita lebih mengatasinya ke kita kan sudah komitmen nih untuk develop bisnis bareng dan kita kan pasti mau yang terbaik untuk bisnis kita ini berkembang dan maju ke depannya. Jadi setiap ada konflik cuman satu sih yang pasti kita pikirkan kayak kita cari jalan tengahnya karena dari konflik kita ini kita harus menemukan suatu titik tengah untuk kemajuan perusahaan ini gitu. Jadi jangan ada konflik lalu kita kayak kitanya sendiri pecah atau kitanya sendiri kayak marah-marahan gitu. Tapi pasti kan konflik dari kedua belah pihak ini kan tujuannya kan demi kebaikan perusahaan ya, Bu. Nggak mungkin kayak walaupun pro dan kontra antara satu dan lainnya, tapi pasti dua-duanya itu menginginkan yang terbaik kayak gitu. Jadi pastilah kita harus cari titik tengahnya sendiri dan kayak ya itu harus diselesaikan sih. Kayak maksudnya kita sih sebisa mungkin kita tuh nggak memilih kayak salah satu dari keduanya, tapi kita lebih breakdown lagi. Kalau misalnya opsi A, keuntungannya itu apa aja, kekurangannya itu apa aja. Kalau opsi B, keuntungannya apa aja, kekurangannya apa aja, dan kita harus dua orang ini setuju kalau opsi yang kita pilih itu adalah opsi yang terbaik, kayak gitu sih. Oke, ya. Heeh. Saling melengkapi, saling Iya, percaya dan saling bisa berbicara ya satu iya, sama lain begitu. heeh, Oke, Ovi. betul. Ya, bagus. Senang sekali mendengar dari Ovinia kabar baik ini ya. Saya kenalnya Ovi ini kalem gitu ya. Ketika saya dapat namanya Ovinia, saya Ovinia yang kalem itu ya. Kita bisa tegas juga ya dan bisa memutuskan sesuatu yang menurut saya sih itu mengubah jalur Iya, hidup iya sih, Bu. dan Saya juga keputusan yang merasain heeh, keputusan yang besar lah, iya, gitu. keputusan yang besar. Heeh. Oke, Ovinia. Saya Mhm. ucapkan selamat dan sukses ya buat Ovi Iya, dan terima kasih, rekan-rekan Bu. di Heeh, Papaso. Ya, untuk iya. Tranesian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Tuhan memberkati.
Ya, Tuan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.